Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam program Bible Study Online CK7. Dan saya percaya program ini sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu salam Tuhan, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Isinya adalah berbicara mengenai kuasa firman Allah yang diucapkan oleh Nabi Elia, yang disampaikan kepada Ahab dan berpengaruh besar dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Allah melindungi Elia dan usaha Ahab yang hendak membunuh dia. Dan di lain sisi, di negeri sumber kekejian, sumber kejahatan, sumber penyembahan berhala, ada seorang janda yang memperagakan ketaatan dan tindakan iman kepada Yahweh Allah Israel. Tentu ini sangat paradoks dengan kehidupan bangsa Israel. Nah, bagaimana kelanjutan kisah yang penuh dengan tindakan supranatural ini, penuh campur tangan ini, dan kebenaran-kebenaran apa saja yang dapat kita terapkan dalam hidup kita? Mari kita awali Bible Study hari ini dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan supaya Dia tuntun serta urapi kita ketika kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sang Pemelihara semua, Allah yang menyertai dengan kuasa firman. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan, Setiap melimpah berkat kami bersyukur yang Kau nyatakan dalam hidup karena kami anak percaya Tuhan yang menyediakan, mustahil bagimu, karena Tuhan yang lucu, karena Tuhan yang tak membiarkan kami bersyukur. yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Inaya sandanaya ranabaya nabaya ranabaya nabaya ranabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami selalu merasakan campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami kelaparan, kekurangan suatu apapun yang baik. Sebab Engkau gembala kami yang baik, Engkau yang selalu menyertai dan memelihara hidup kami. Mujizat-mujizat menyertai hidup kami ketika kami hidup di dalam Engkau, ketika kami bergantung penuh kepadamu, ketika firman-Mu ada di dalam mulut kami, di hati kami, di pikiran kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati kami semua yang menyaksikan, membaca, mendengar Bible Study Online CK7 ini. Ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan bersama-sama, kami tahu firman-Mu bekerja dalam hidup kami dan memberkati kami semua. Demi nama Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan kembali Bible Study kita dengan perikop di 1 Raja-Raja pasal 17 ini mengenai Elia di tepi sungai Kerit. Elia di tepi sungai Kerit. Saya akan pandu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, seluruh pendengar dan yang menyaksikan Bible Study ini, yang mengikuti channel ini. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6 lebih dahulu ya. Di dalam Alkitab saya, itu di halaman 386. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 17, Elia di tepi sungai Kerit, halaman 386. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini,
berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Sampai di ayat yang ke-6 dulu ya, kita akan bahas bagian ini. Bapak Ibu dalam Tuhan, diperkenalkan di sini nama nabi yang luar biasa, nama nabi besar dengan perbuatannya, dengan tindakannya. Di Alkitab ada beberapa nabi yang besar dengan tulisannya, tapi Elia terkenal dengan besar dengan perbuatan atau tindakan-tindakannya. Nah, nama Elia berarti My God is Yahweh. Allahku adalah Tuhan, Allah Israel ya. Nah, Elia di sini muncul di hadapan Ahab tanpa memperkenalkan diri. Tiba-tiba dikatakan, lalu berkatalah Elia. Jadi dia tidak memperkenalkan diri, dia mau sampaikan apa, dia nggak kasih salam hormat sama Ahab. Langsung saja dia bicara sesuai firman Tuhan yang ada di mulutnya, di pikiran, di hatinya. Yang telah Tuhan taruh tentu saja. Ya, yang telah Tuhan taruh. Kalau kita perhatikan Alkitab yang menyampaikan kita bahwa Elia itu berasal dari Tisbe di wilayah Gilead. Jadi sebelah timur dari sungai Yordan. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, ini situasi yang sangat menarik. Ketika Ahab itu hidup di dalam dosanya, hidup dengan segala kejahatannya, Tuhan menegur dia melalui Nabi Elia. Ya. Tentu saja ketika Elia datang tanpa tedeng aling-aling berurusan dengan Ahab, ya, tidak lagi beri hormat apapun karena kehidupan dosa yang begitu besar yang dilakukan oleh Ahab. Namun bukan berarti dalam keberanian Elia tersebut dia tidak memperhitungkan nyawanya. Dia tahu persis nyawanya juga akan melayang, dia akan ditangkap, dikejar. Karena itu firman Tuhan selanjutnya bicara. Ya, setelah Elia berkata mengenai penghukuman yang datang dari Tuhan, diberitahu di sini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Sungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi begini, tidak ada hujan selama sekian tahun sampai batas waktu firman Tuhan datang lagi kepada Elia dan Elia mengucapkannya. Kalau di dalam surat Yakobus kita membaca bahwa Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan itu tidak turun. Dan kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan itu turun. Oh, luar biasa. Jadi perkataan firman di dalam pikiran, di dalam hatinya yang telah Tuhan taruh, itu dia gumuli, dia doakan. Dia munculkan keberanian yang luar biasa, yang besar, lalu bicara, menyampaikan dengan penuh kuasa dan otoritas dari Tuhan kepada Raja Ahab. Lalu kemudian firman Tuhan datang kepada Elia. Supaya apa? Supaya dia berlindung, supaya dia lari dari tempat tersebut. Pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Elia berani bicara menghadap Ahab yang dia tahu itu raja yang jahat, raja yang bengis. Dia berani memperkatakan firman Tuhan karena ada firman di dalam dirinya. Dia berani menegur Raja Ahab karena ada firman di dalam pikiran, di dalam hati. Dan dia sampaikan apa yang telah Tuhan taruh itu. Banyak kali kita orang Kristen suka menyimpang. Takut memperkatakan sesuatu. Kita ragu-ragu terhadap firman. Tapi perhatikan, Elia tidak pernah takut, tak pernah ragu.
dia tahu firman. Di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 17, Musa wanti-wanti bicara sama orang Israel. Kalau kamu menyimpang dari jalan Tuhan, kalau kamu akan menyembah berhala meninggalkan Allah Israel, engkau akan menjadi kelompok umat yang murtad, maka Tuhan akan mengutuk bangsa tersebut. Mereka hidup di dalam kutuk, kekeringan. Diberitahu bahwa Allah akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. So, Elia sangat tahu firman ini. Karena itu dia ingat betul dan dia berani menyampaikan kepada Raja Ahab karena Elia tahu firman. Dia tahu firman, dia simpan firman. Dia memperhatikan bahwa Ahab ini makin membuat bangsa Israel makin jauh dari Tuhan. Seluruh bangsa Israel itu menyembah berhala. Karena kejahatan yang begitu dahsyat tersebut. Jadi Elia bicara dengan lantang. Bapak Ibu salam Tuhan. 3,5 tahun lamanya kekeringan itu melanda orang Israel. Bagaimana dengan Elia? Elia disuruh pergi meninggalkan istana lalu bersembunyi. Itu sungai Kerit di atas sebelah kanan dari sungai Yordan, di atas dari sungai Yabok. Jadi menerima banyak suplai air. Daerah yang cukup terpencil di mana sulit untuk menemukan Elia di sana. Di daerah terpencil itu Allah telah memerintahkan, diberitahu di ayat keempat, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wow, ini bukan suatu kisah dongeng Bapak Ibu salam Tuhan. Ini bukan suatu mujizat yang biasa-biasa saja. Ini mujizat yang luar biasa. Burung gagak itu burung pemakan bangkai, pemakan daging, karnivora dia. Jadi sangat-sangat mustahil kalau burung gagak itu kemudian bisa memberi makan orang. Di tengah situasi yang sulit nanti, dia pasti akan menikmati dulu. Dia pasti makan dulu itu daging-daging. Ya mungkin sisanya baru ke Elia. Tetapi dia begitu patuh karena Tuhan sudah memerintahkan. Diberitahu bahwa aku telah, waduh luar biasa, telah kuperintahkan. Jadi Tuhan yang memerintahkan burung gagak itu untuk memberi makan Elia. Semua apapun tunduk sama Tuhan, termasuk burung gagak. Dia memberi Elia makan daging. Bapak Ibu salam Tuhan, ada cara Tuhan memelihara Elia dengan cara supranatural, tetapi juga dengan natural. Bisa kita lihat ya. Minum dari sungai Kerit itu secara natural. Sungai masih ada airnya yang mengalir. Air hidup, air bersih. Elia bisa minum dari sungai itu. Tetapi untuk makanan, burung gagak yang mengirimkannya. Daging dan roti diantar oleh burung gagak. Jadi ada cara Tuhan yang bersifat natural tapi juga dengan supranatural. Tidak selamanya kita akan mengalami model pemeliharaan yang supranatural. Tuhan selalu memakai apa yang ada di sekitar kita untuk memelihara kita. Lewat siapapun, Tuhan bisa menggerakkan hati setiap orang. Tuhan bisa menolong kita di tengah situasi-situasi yang sulit. Supaya apa? Firman-Nya teruji. Supaya apa? Namanya dimuliakan. Nah, poin pertama yang dapat kita ambil dari perikop ini adalah bagaimana supaya kita berani menghadapi dunia, menghadapi masalah hidup dan kejamnya dosa yang ada di sekitar kita, yang sedang mengancam kerohanian kita. Yang pertama adalah milikilah firman. Mengetahui firman itu penting, karena di dalam firman kita menemukan janji-janji Allah. Amin. Ada janji-janji Allah. Lalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16-18 diberitahu bahwa Elia berdoa bersungguh-sungguh.
dan berani dengan iman memperkatakan firman Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya bahwa semua orang Kristen yang telah dilahirbarukan pasti memiliki firman Allah dalam hidupnya. Pasti. Kalau tidak ada firman Allah, dia tidak akan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak ada firman Allah, dia tidak bisa merespon apa-apa akan kebenaran. Karena ada firman Allah di dalam hidupnya yang dia dengar, yang dia baca, yang dia saksikan. Karena itu dia merespon panggilan Tuhan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masalahnya adalah kita tidak pernah menyadari, sekali lagi tidak pernah menyadari bahwa dalam diri kita ada firman Allah. Lalu kita tidak pernah bertindak, sudah gak pernah sadar ada firman, gak suka melupakan firman. Berikutnya kita tidak pernah bertindak atas firman. Kita mau bertindak semau kita, seenak kita, apa yang muncul di pikiran itu yang kita lakukan. Keinginan kita, kita lakukan aja. Padahal bertentangan dengan firman. Kita selalu menabrak kebenaran firman dalam hidup sehari-hari. Disuruh mengampuni, kita nggak ngampuni. Disuruh sabar, kita nggak sabar. Dan banyak hal, contoh hidup lainnya, di mana kita selalu bertentangan, bertabrakan dengan kebenaran firman. Akhirnya kita tidak mengalami kuasa ilahi dari benih yang tidak fana itu, dari benih yang kekal itu, dari benih yang bisa menghidupkan kita itu. Mungkin kita berdoa, tapi tidak berdasarkan firman. Sayang sekali Bapak Ibu dalam Tuhan. Atau kita sudah berdoa, kita rajin berdoa. Berdasarkan firman, kita kutip ayat, kita pakai ayat firman Tuhan. Kita ingat firman, lalu kita berdoa. Tetapi tidak dengan iman, tidak dengan kesungguhan hati. Kita tidak berani memperkatakan firman keluar dari hati kita dengan penuh kesungguhan bahwa Tuhan akan bekerja lewat doa kita itu. Karenanya itu, melalui kebenaran ini, fakta bagaimana Elia menyampaikan firman dengan berani dan itu terwujud terjadi apa yang diperkatakannya. Saya ajak kita, termasuk diri saya sendiri, mari mulai sekarang kita berdoa berdasarkan firman, sesuai firman, dan memperkatakannya di hadapan Tuhan dengan penuh iman. Bapak Ibu dalam Tuhan, Elia memiliki firman dari Allah. Kita diberi Alkitab, kita harus baca, kita renungkan. Dan puji Tuhan kita bisa mengikuti Bible study seperti yang kita lakukan sekarang. Itu firman dari Allah. Kita harus punya, kita harus baca, kita harus merenungkannya. Dan kita harus dengan taat juga melakukannya, itu penting. Siapapun yang punya firman Bapak Ibu dalam Tuhan, firman yang datang daripada Allah, tidak pernah lebih lemah dari orang yang tidak memiliki firman dari Allah. Dia pasti orang kuat karena dia punya firman. Kita pasti semangat, kita pasti bergairah, kita pasti punya daya tahan di dalam menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan, ancaman apapun terhadap kerohanian kita. Mari sama-sama katakan dan saya, aku kuat. Aku kuat karena firman Allah tinggal di dalamku. Nah, ketika Elia melangkah dalam iman atas firman yang sudah dia terima, maka firman itu bekerja dengan nyata. Kemudian setelah dengan taat ia menyampaikan firman itu, Allah menyingkapkan langkah selanjutnya. Ayat yang kedua dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau kasih tahu begini. Banyak kali kita ingin tahu apa keadaanku besok, bagaimana situasi lusa, dan seterusnya. Kita ingin menyontek masa depan seperti apa nantinya. Setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan seperti apa. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku, tunjukkan kepadaku beberapa tahun ke depan seperti apa situasi hidupku. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan bekerja step by step, hari lepas hari. Dalam setiap pergumulan persoalan dia menyertai kita. Dia tidak berkata seminggu, setahun, sebulan ke depan. Tapi tidak, dia berkata hari lepas hari. Day by day, I with you.
aku beserta dengan engkau. Aku menyertaimu, aku memberkatimu. Itu yang Elia rasakan, itu yang Elia alami. Saudaraku, mari kita baca selanjutnya, perikop berikutnya bagaimana Allah memelihara Elia. Setelah sungai Kerit itu kering, jadi ada waktunya memang. Tidak selamanya bentuk natural atau supranatural itu bekerja ya di satu tempat. Tetapi Allah menyediakan tempat yang lain. Ada kalanya satu pintu tertutup, tetapi percayalah pintu yang lain Tuhan bukakan bagi kita. Ini yang perlu kita percaya dan betul-betul sadari. Sehingga kita memperhatikan bahwa luar biasa cara Tuhan memelihara kehidupan orang-orang yang bersandar dan bergantung kepada Dia. Ayat 3 sampai yang ke-6 yang sudah kita baca tadi, bahwa Allah memelihara Elia dalam tuntunannya. Dalam tuntunannya. Setiap hari, setiap waktu. Diberitahu di sini, kalau air kan gampang diambil karena dia ada di tepi sungai Kerit. Tetapi burung gagak itu memberikan dia makanan baik pagi maupun petang. Orang hidup dalam tuntunan Allah selalu dipelihara oleh Tuhan. Karenanya itu, kalau kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta dari waktu ke waktu. Penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu. Jangan minta Tuhan tahun depan, bulan depan seperti apa. Coba lihat, Nuh dipimpin Tuhan dari waktu ke waktu. Abraham juga demikian. Kalau Abraham dituntun masuk ke daerah Kanaan, lalu diberitahu nanti ya 10 tahun ke depan nanti ada kelaparan di sini. Abraham gak akan jalan. Tetapi karena dari hari ke hari Tuhan tolong dia, Tuhan tuntun dia, maka dia melangkah dalam penyertaan Tuhan. Paulus juga, waktu disuruh ke Makedonia melalui penglihatan, Paulus berangkat. Tapi kalau penglihatan itu diberitahu nanti resikonya setelah kamu ke Makedonia, kamu akan dipenjara di kota Filipi. Paulus juga mungkin berat melangkah ke sana. Belum apa-apa sudah ada penjara menanti. Tetapi puji Tuhan luar biasa. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun dengan kuat kuasanya dari waktu ke waktu. Sekalipun toh nanti di penjara, di sana Paulus melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu salam Tuhan. Mari kita baca selanjutnya di ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Elia dan janda di Sarfat. Wow, ini peristiwa kedua, mujizat yang luar biasa. Sungai Kerit mulai kering. Burung gagak tidak lagi mungkin bisa memberikan daging ataupun roti. Karena apa? Kekeringan luar biasa sehingga tidak ada roti mungkin yang bisa diolah oleh orang. Ya, sehingga burung gagak bisa ngambil, mematoknya lalu kirim ke Elia. Tetapi Tuhan tetap memelihara Elia. Diberitahu di sini di ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat kita. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Mungkin kurang lebih 6 bulan Elia ada di tepi sungai Kerit, tidak diberitahu waktu tepatnya. Tapi Tuhan memberi petunjuk, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu salam Tuhan. Satu pintu tertutup, udah habis persediaan di situ di sungai Kerit. Allah memelihara Elia dengan cara yang spektakuler. Pergi kemana? Ke negeri Sidon, Sirofenisia. Di sana Tuhan sudah perintahkan seorang janda untuk memelihara dia. Bapak Ibu salam Tuhan. Ketika Elia melangkah, Elia pergi. Itu daerah Sidon, daerah tempat penyembahan berhala. Itu tempat asalnya Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab. Pusat penyembahan berhala. Mengerikan sekali. Elia ke sana. Tanpa takut, tanpa gentar. Atau mungkin suatu tantangan kepada Elia. Tapi dia pergi, dia melangkah. Tidak ada cara lain
untuk dia tetap hidup. Elia pergi. Tapi Elia juga bergumul, pasti ada maksud Tuhan di sana. Ya. Elia tahu, waktu dia masuk ke Sidon, dia melihat ada seorang perempuan yang sedang memungut kayu bakar. Lalu dia menyapa, dia meminta untuk dibikinkan kue. Dia minta air, dia minta kue. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Salam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Elia, dia meminta itu dengan cara mendesak. Belum melakukan sesuatu yang diminta pertama, dia langsung minta yang kedua. Coba di ayat yang ke-10. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Minta air. Supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Air belum diambil, sudah minta roti. Air bagi perempuan janda ini mungkin oke. Tanpa ada paksaan dia pergi ngambil. Karena mungkin wilayah Sidon belum terkena dampak yang besar dari kekeringan itu. Air bagi dia banyak. Tetapi tepung untuk membuat makanan, roti, persediaan makanan, dia sangat-sangat kekurangan. Terbatas sekali. Bahkan dijelaskan, aku kalau mau bikin, ini makanan yang terakhir untuk aku bikin. Untuk aku olah. Untukku, untuk anakku. Setelah makan kami akan mati. Betapa tidak punya apa-apa janda tersebut. Berarti daerah Sidon bergantung betul dengan perdagangan dengan Israel, dengan Samaria. Ketika Samaria kena dampak krisis yang begitu parah, Sidon juga kena. Untuk hal persediaan makanan, kebutuhan pokok. Bapak Ibu Salam Tuhan, tapi Elia mendesak. Dia mendesak. Elia tahu betul bahwa dengan cara ini Tuhan mau tunjukkan bagaimana dia memelihara engkau dan memelihara saya. Hebatnya Elia mengerti maksud Tuhan. Mujizat itu bukan untuk Elia yang kelak akan terjadi terhadap keluarga ini, tetapi untuk memelihara janda itu supaya bisa melewati 3 tahun yang panjang dari dampak kekeringan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, memang betul ada ujian bagi Elia. Tetapi Tuhan juga melalui Elia menguji ketaatan dari janda tersebut. Elia percaya karena Tuhan yang telah menunjuk perempuan itu, menyediakan si janda itu untuk bisa memelihara kehidupan atau kelangsungan hidup dari Elia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, daerah Sidon sekali lagi pusat dari penyembahan berhala. Bagi Tuhan memelihara di Sungai Kerit maupun di Sidon itu sama saja untuk memelihara Elia. Tuhan bisa melindungi. Walaupun tempat itu tempat mengerikan. Tak disangka-sangka Ahab tidak pernah memikirkan bahwa Elia akan lari dan tinggal selama 3 tahun di Sidon. Di daerah Sarfat tersebut. Karena apa? Wah, nggak mungkin lah Elia mau kabur ke sana. Ngapain dia? Mau cari mati. Tetapi perhatikan, di tempat yang paling berbahaya sekalipun, Tuhan sanggup memelihara Elia. Raja Daud berkata di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Wah, keren. Bapak Ibu salam Tuhan, situasi sulit apa yang kita alami saat ini? Mari percaya, Tuhan sanggup memelihara kita. Perempuan janda Sarfat ini betul-betul diuji untuk mau tunduk, mau taat, mendahulukan hamba Tuhan, mendahulukan perintah Tuhan lebih daripada kebutuhannya. Dia memberi yang terbaik, apa yang paling berharga dalam dirinya saat itu. Coba kita usut ke belakang sebentar. Ketika Nabi Elia bertemu dengan perempuan janda itu, janda di Sarfat, dia tidak sedang melakukan perkara-perkara rohani loh. Dia tidak sedang kondisi berdoa, tidak. Dia tidak dalam kondisi memuji menyembah Tuhan, berlutut, Tuhan beri aku makan hari ini, beri aku minum, Tuhan buat mujizat cukupkan kebutuhanku, tidak.
Diberitahu bahwa ketika Elia mulai masuk ke kota Sarfat itu, daerah Sarfat itu, dia melihat perempuan janda itu sedang memungut kayu bakar, melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Bukan perkara-perkara rohani yang dilakukannya. Tapi perhatikan, Tuhan pun sanggup memakai orang seperti itu. Apalagi kita yang selalu melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini tindakan yang luar biasa. Saya tahu, saya mau sampaikan kepada kita semua. Mungkin saya, mungkin Anda sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam kondisi putus asa. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis apapun, sakit gak pernah sembuh. Menantikan mujizat jawaban Tuhan gak datang-datang. Tetapi ingat, Tuhan minta kita untuk taat tunduk kepada firman-Nya. Melebihi daripada apa yang sedang kita pikirkan untuk diri kita sendiri. Ketika kita taat, tunduk kepada firman, maka Tuhan akan pelihara kita. Tuhan tolong kita. Mujizat itu tinggal tunggu waktu saja. Tunggu waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya. Tuhan menjawab doa kita. Pergumulan yang panjang itu pasti ada akhirnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya beberapa waktu lalu mendengar, berusaha menyimak satu video mengenai perpuluhan, mengenai persembahan-persembahan lainnya. Bahwa di Israel sudah tidak ada perpuluhan ini itu. Saya bingung justru ketika mendengar atau menonton video tersebut. Kok perpuluhan dilarang? Kok perpuluhan di stop? Kok perpuluhan dikatakan tidak perlu? Banyak orang terpengaruh dan kemudian menolak mengembalikan perpuluhan dengan segala macam dalih yang dilontarkan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, perpuluhan itu adalah satu bentuk pengakuan dari hidup kita, dari hati kita, bahwa apa yang saya miliki, yang kita terima, yang sedang kita kelola ini, semuanya adalah berkat Tuhan. Dan perpuluhan itu adalah pengakuan bahwa semua yang kita terima itu datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan. Tuhan cuma minta kembali 10%-nya. Itu bagian yang paling kecil. Ada yang berkata, saya nggak kasih perpuluhan, saya kasih lebih dari perpuluhan. Waktu saya kasih lebih dari 10%. Kesehatan saya, semua. Hati saya, pikiran saya kasih ke Tuhan. Semuanya. Seolah-olah semua itu gak bisa dibayar dengan apapun juga. Cuma saya berpikir begini. 10% aja engkau dolak-dalik. Engkau berdalih untuk memberikan. Engkau dengan berat hati untuk memberi. Tidak dengan senang hati memberi. 10% aja. Jadi bahan perbantahan. Gimana yang lain? Omong kosong saya kira. Orang berkata bahwa saya memberi lebih. Saya memberikan segalanya. Lah perpuluhan itu alat tes kok. Dari Tuhan. Ujilah aku. Itu alat tes. Untuk apa? Ada kesadaran di dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Mengakui bahwa apa yang saya terima itu adalah datang dari Tuhan. Mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu salam Tuhan. Jadi pelajaran apa yang kita peroleh dari pasal 17 yang baru saja kita baca dan kita renungkan di sini. Ketika janda tersebut, janda miskin ini tunduk taat kepada firman Tuhan. Dengar apa kata Elia. Tuhan memelihara mereka. Setiap hari tidak pernah kekurangan. Selalu tercukupi. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tetapi ada satu krisis. Setelah itu, ada krisis.
Anaknya sakit, lalu meninggal. Sedih. Perempuan ini berusaha percaya, berusaha taat. Tapi kemudian terbentur dengan masalah lagi. Saya kasih tahu, masalah tak pernah meninggalkan orang. Tak pernah meninggalkan kita. Luput dari satu hal, Tuhan kasih jawaban, muncul yang lain lagi. Hal yang baru lagi. Dan kita harus belajar untuk melatih iman kita tetap kuat, tetap tegar, dan percaya. Ketika dia meminta, maka Tuhan bekerja. Sempat dia mengeluh. Ini bagaimana engkau datang? Kau membawa petaka buatku. Anakku sekarang mati. Maksudnya apa ini? Kira-kira begitu. Tapi Elia datang, dia berseru kepada Tuhan. Dia bawa anak itu. Lalu kemudian dia doakan dengan cara mengunjurkan badannya ke atas anak itu. Dia minta kepada Tuhan untuk pulangkan. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan doa Elia. Dan anak itu bangkit kembali. Nyawanya bangkit kembali dalam tubuhnya. Lalu diserahkan kepada ibunya. Dan ibunya bersuka cita, bergembira karena perbuatan Tuhan. Perkara supranatural terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Disebabkan kenapa? Karena firman itu firman yang hidup. Kita harus selalu diisi oleh firman Tuhan. Kita harus selalu hidup dalam tuntunan Allah. Kita harus berdoa dengan iman, bergerak dengan iman. Dan penting sekali hilangkan pikiran negatif yang dapat menghambat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, di akhir perenungan kita malam hari ini dari pasal 17, saya ajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Berharap terus pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Dan jangan menaruh curiga kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia mengasihi kita. Apa yang dialami oleh janda itu, pertolongan Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, pun kita bisa alami di tengah situasi yang sulit sekalipun. Percayalah, Tuhan menyertai dan memelihara kita. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Engkau berbicara bagi kami begitu kuat akan kuasa firman-Mu. Ketika firman itu ada di dalam hidup kami, di pikiran kami, dalam perenungan kami, dalam perkataan kami harus memperkatakan, baik di dalam doa atau ucapan kami, dengan iman, dengan penuh kesungguhan. Supaya firman yang hidup itu bekerja dan menyatakan mujizat di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami tetap teguh dengan kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itu akan memerdekakan kami. Firman yang tinggal dalam kehidupan kami adalah firman yang menghidupkan. Firman yang menolong, menopang dan menguatkan hidup kami. Kami tidak kalah. Kami tidak lebih lemah dari orang yang tidak punya firman. Sebab Tuhan berkata bahwa firman itu, Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup memulihkan, sanggup menyelamatkan setiap kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pembelajaran yang berharga dari firman-Mu. Pasal 17 dari 1 Raja-Raja ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.